Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham di sektor rokok. Nah, kenapa saya mau menganalisa saham di sektor rokok ini? Karena menurut saya ada sedikit peluang dari saham di sektor rokok ini. Nah, kalau kita pergi ke sektor rokok, maka kita akan mendapati di IHSG itu hanya sedikit saja sektor di bidang ini. Jadi persaingannya tidak begitu ketat dan tidak begitu sulit kita untuk me- menganalisanya gitu. Nah, kita lihat sebentar ke bawah, dia di konsumen primer ya masuk. Nah, nah ini sektor rokok hanya ada 4. RMBA ini kan udah nggak ada lagi ya. Jadi dia udah suspend kalau nggak salah saya. Ah, ini udah suspend RMBA ini. Dia suspend, jadi kita tinggal perlu menganalisa 4 saja nih. Ada gudang garam dengan kode saham GGRM, ada HMSP, PT Wismilak, Inti Makmur, dan ITEK Indonesian Tobacco. Nah, ini analisa saya buat di hari Senin, market sedang istirahat ya. IHSG kita di 7042. Nah, di sini saya akan membandingkan kinerja antara gudang garam dan WIM, PT Wismilak Inti Makmur. Nah, WIM ini ada satu fakta menarik di sini kawan-kawan. Jadi WIM ini sudah naik 400% secara year to date. Year to date itu artinya kinerja dari Januari sampai dengan hari ini di November gitu. Dari awal tahun ke hari ini gitu. Nah, dia itu sudah naik 400% kawan-kawan. Bayangkan itu 400% dalam 11 bulan. Nah, apa yang menyebabkan PT Wismilak Inti Makmur ini naik sebegitu derasnya? Mari kita belajar tentang jenis saham yang berpotensi turnaround dan kita akan melihat ciri-cirinya. Nah, kita lihat dulu profil dari Wismilak ini. PT Wismilak Inti Makmur atau WIM merupakan perusahaan induk yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri produksi rokok. Nah, jenis rokok yang diproduksi oleh PT Wismilak Inti Makmur ini kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada Satya yang gambarnya seperti ini, Wismilak Satya, ada Diplomat. Nah, ini merek rokok yang cukup saya lihat banyak dikonsumsi oleh para perokok aktif. Ada Evo, Diplomat Evo, ada Galan. Nah, ada juga Slim, Wismilak Slim, ada Galan Prima. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi itulah produk rokok dari WIM ini. Perusahaan ini memproduksi sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Jadi sama saja pada perusahaan rokok lainnya, mereka memproduksi dua jenis, misalnya sigaret kretek tangan (SKT) atau dan si SKM, sigaret kretek mesin. Fasilitas produksinya berlokasi di Surabaya dan Bojonegoro, Indonesia. Nah, kenapa saya menganalisa saham perusahaan rokok ini? Karena menurut saya Indonesia ini merupakan pasarnya untuk rokok sangat besar gitu kan kawan. Di sini saya membaca 5 negara dengan jumlah perokok pria tertinggi di dunia eh, dari fifa.co.id yang dirilis tanggal 7 Juni 2023. Nah, Indonesia ini menjadi negara dengan urutan pertama yang memiliki persentase perokok aktif pria tertinggi di dunia, mencapai 70,5%. Hal ini berarti 70,5% penduduk pria di Indonesia merupakan perokok gitu. Nah, kalau kita lihat negara di bawahnya ada Myanmar. Myanmar memiliki persentase sebesar 70,2%. Kemudian ada Bangladesh, kemudian ada Chile, dan kemudian ada Cina, Tiongkok. Nah, jadi karena Indonesia merupakan negara dengan persentase perokok pria teraktif sampai dengan
2023 ini mencapai 70%. Jadi pasar rokok di Indonesia itu menurut saya memang sangat menjadi bisnis yang seksi gitu. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri kenapa sampai Wismilak ini bisa tumbuh 400% dalam 11 bulan di tahun 2023 ini secara year to date. Nah, kalau kalian beli kalau kalian beli saham WIM ini di awal tahun di Januari dan kalian mengetahui bahwasanya WIM ini adalah memiliki ciri-ciri saham yang akan turn around, maka tentu kita akan membelinya di awal Januari kan. Mungkin di harga 500-an ini. Dan harga sahamnya sekarang udah di 3.200-an. Kalian udah bisa dapat untung sekitar 400% ya. Nah, sekarang kita lihat dari eh, pengendalinya. Nah, kita lihat dari pemegang sahamnya di sini adalah masyarakat menguasai 31,65%. Masyarakat warga 3,88%, saham treasury 1,33%. Nah, kalian bisa lihat di sini yang tak ada tanda huruf P ini artinya pengendali. Nah, pengendalinya adalah Indah Tahti Wijjadi menguasai 25,48%. Nah, dia masuk di deretan komisaris Indah Tahti Wijjadi. Dia menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada Ronald Wala. Ronald Wala ini dia menjadi direksi masuk. Nah, Ronald Wala ini adalah presiden direkturnya. Direktur utama dari WIM menguasai 15,18%. Jadi istilahnya nggak mungkin dia nggak kerja sebagus mungkin dan nggak mungkin dia nggak memprediksi harga sahamnya akan naik kalau dia berani membeli sahamnya menguasai saham sebesar 15,18%. Tentunya kalau dia sudah menjadi direktur utama sekaligus pengendali dari saham dari perusahaan tersebut, jadi tingkat tanggung jawabnya itu pasti akan sangat tinggi gitu. Nah, di bawahnya ada Stephen Wala. Nah, kalau udah sama ini nama belakangnya biasanya keluarga, ini ada hubungan keluarganya. Stephen Wala dan kemudian Sugito Winarko. Nah, 4 inilah pengendalinya. Pengendali saham dari Wismilak ini yang memegang persentase saham terbesar. Nah, keempat-empatnya ini merupakan dewan direksi dan komisaris dari perusahaan Wismilak itu sendiri. Nah, Wismilak ini sudah IPO sejak 2012 dengan harga 650 IPO price-nya. Jadi sudah sekitar 11 tahun lah, sudah 10 tahun lebih lah ya mereka listing di bursa. Nah, pabriknya ada berlokasi di Surabaya. Kemudian kita lihat apakah WIM ini membagi dividen. Nah, secara 10 tahun terakhir kalau kita lihat dari 2013 sampai 2023 mereka selalu bagi dividen ini rutin. Hanya mereka pernah absen di 2018 mereka bolong ini, nggak ada 2018 nih. Tapi secara keseluruhan mereka bisa kita katakan rutin membagikan dividen gitu. Nah, mereka belum pernah stock split, reverse split, right issue, belum pernah. Oke, mereka terakhir kali bagikan dividen di Juni 2023 ini dengan persen sebesar Rp72 ya. Nah, kalau kita lihat case state-nya, PER-nya sudah di 12,97 kali dan price to book value-nya sudah di 3,79 kali. Jadi WIM ini sudah dijual di atas harga wajarnya ya. Nah, Stockbit memperkirakan harga wajarnya di 849. Dividennya 2,26%. Oke. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih bisa WIM ini drastis ini pertumbuhannya. Dari mana kalau kita bisa mau lihat ciri-ciri turnaround-nya gitu. Nah, sebetulnya WIM ini sudah menunjukkan gejala akan turnaround sejak 2021, kawan-kawan. Dan kuartal 1 2022. Sebetulnya kalau kita sudah melihat ciri-ciri turnaround ini, maka kita sebetulnya memiliki peluang untuk membeli saham WIM ini. Cuman saya sendiri juga kemarin tidak terlalu memperhatikan WIM ini, jadi saya nggak sempat beli juga gitu dan nggak sempat menikmati keuntungannya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Bisa kalian perhatikan di sini, sejak kita mundur 6 tahun ke belakang ke 2017,
Sejak tahun 2017 mencapai 41 miliar, kemudian 2018 51 miliar, kemudian turun 2019 27 miliar. Nah, sejak 2020 dia labanya naik drastis tuh ke 173 miliar, kemudian 177 dan 250 miliar. Nah, tapi harga sahamnya baru terapresiasi sangat besar itu di tahun. Nah, sebetulnya dia sudah terapresiasi sangat besar ketika setelah 2020 jatuh parah di bulan Maretnya karena pandemi ya, semua saham jatuh. Nah, dia sebetulnya sudah terapresiasi sangat besar di 2021 awal gitu kan. Cuman dia sempat turun lagi, nah ke 600-an di sini atau ke 500-an. Nah, sebetulnya kalau kita peka melihat potensi turnaround dari WIM ini, maka kita akan mendapatkan harga sahamnya kemungkinan di 500 atau 600 gitu. Masih bisa kita dapatkan karena kalau secara year to date aja, kalau kita dapat di awal Januari, kita masih peka di awal Januari di harga 600-an, kita masih dapat untung sebesar 400% kawan-kawan dalam 11 bulan. Nah, sebetulnya gejala turnaround-nya itu sudah nampak kawan-kawan. Misalnya kita lihat di sini kan, 2022 mereka ini mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah mereka berdiri, yakni 250 miliar. Oke. Nah, kemudian kita lihat secara kuartalnya, kuartal 1 2023 mereka ini udah untung 111 miliar. Artinya sudah setengah dari laba bersih tahun 2022. Nah, masih kuartal 1 udah hampir setengah mereka. Hampir melampaui sudah 50% dari laba tertingginya di tahun 2022. Artinya kan masih ada 3 kuartal lagi, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, seharusnya kalau kita peka di sini, kita sudah membeli di kuartal 1 2023 ini. Kenapa? Karena kita melihat ada potensi untuk mereka mencetak laba tertingginya yang terbaru gitu, laba tertinggi sepanjang sejarah mereka terbaru. Nah, rupanya betul kejadian di kuartal 2 laba bersih mereka mencapai 136 miliar. Nah, ini kan kalau kita tambahkan sudah hampir mendekati laba bersih tertinggi tahun 2022 gitu. 111 misalnya. Ditambah 136. Nah, ini udah 247. Tadi laba tertinggi tahun 2022 kan 250 miliar. Artinya mereka hanya butuh 3 miliar aja lagi untuk atau 4 miliar untuk melampaui laba tertinggi di 2022. Dan ternyata di kuartal 3 laba mereka terbang lagi 195 miliar. Nah, itulah yang menyebabkan harga sahamnya juga terbang, terapresiasi gitu. Karena mereka menunjukkan gejala akan laba besar gitu, labanya mencetak rekor tertinggi terbaru. Nah, biasanya kalau perusahaan menunjukkan gejala akan membuat rekor laba bersih tertinggi terbarunya, maka biasanya harga sahamnya akan terapresiasi atau akan ikut naik gitu. Nah, saya melihat WIM ini di harga hari ini sebetulnya sudah sangat mahal karena PBV-nya sudah 3 kali tadi ya kawan-kawan. Tapi dengan kemungkinan dia akan mencetak laba bersih tertinggi, saya kira masih akan berpotensi naik harga sahamnya sedikit. Nah, tapi di sini kita kan mau membeli yang nyaman gitu, yang aman dan tapi memiliki potensi untuk turnaround juga. Nah, saya melihat itu gejala itu ada di saham Gudang Garam di GGRM kawan-kawan. Kenapa seperti itu? Saya jelaskan. Nah, kalau kita lihat secara finansial, nah, Gudang Garam ini dia eh, laba laba tahun 2022-nya itu mencapai 2,7 triliun yang ini. Nah, 2,7. Jadi sejak 2019 mereka mencapai laba tertingginya yang 10,8 triliun ini, mereka perlahan-lahan turun dari 2020 turun ke 7,6 triliun, kemudian 2021 turun lagi dan 2022 turun lagi. Nah, tapi sepertinya ini adalah downtrend tahun terakhir mereka di 2022 ini. Kenapa? Karena sepertinya di tahun 2023 mereka akan kembali pulih dan laba bersih tahun 2023 akan jauh melampaui tahun 2022-nya. Dan ini otomatis akan menjadi sentimen positif
sehingga menciptakan gejala untuk harga sahamnya terapresiasi, kawan-kawan. Nah, mari kita hitung berapa laba kuartal sampai dengan kuartal 3 2023 ini laba dari gudang garam. Nah, kalau kita pergi ke kuartalnya, kuartal 1 2023, gudang garam membukukan laba sebesar 1,9 triliun. 1,9 triliun. Kemudian kuartal 2 2023 mereka membukukan laba sebesar 1,3 triliun. 1,3 triliun. Kemudian 2023 kuartal 3 mereka membukukan laba sebesar 1,1 triliun. 1,1 triliun. Jadi sudah 4,3 triliun. Nah, sebetulnya dalam 3 kuartal saja laba tahun 2022 sudah terlampaui ya, yang tadi 2,7 triliun tadi. Nah, kalau misalnya kuartal 4 laba bersihnya di atas 1,9 triliun mencapai 2 triliun, tentu harga sahamnya saya rasa akan sangat terapresiasi, kawan-kawan. Karena mereka mencetak laba tertinggi dalam kuartal di 2023. Nah, kalau misalnya terendah juga, misalnya kita anggap saja, ini kan terendah di 1,1 triliun. Kita anggap saja laba bersihnya terendah di 1 triliun di kuartal 4 2023 nanti. Maka terendah pun dia akan tetap besar labanya 4,3 ditambah 1 triliun. Nah, dapatlah 5,3 triliun. 5,3 atau 5,4 lah itu kalau kita bulatkan karena tadi angka belakangnya nggak saya hitung itu. Nah, kalau misalnya kita berasumsi laba terendah dari gudang garam adalah 5,4 triliun ditutup buku nanti tahun 2023, maka dia akan menaikkan 100% dari laba bersih sebelumnya di tahun 2022 karena laba bersih tahun 2022 2,7 triliun kan. 2,7 kali 2 5,4 triliun. Nah, otomatis ini akan menjadi sentimen positif oleh investor. Nah, karena investor akan memandang bahwasanya ini ada titik gejala saham gudang garam akan turn around. Apalagi nanti kalau 2024 bisnisnya tetap bagus, laba bersihnya cukup bagus, dan bisa melampaui 10,8 triliun ini, wah itu pasti harga sahamnya akan sangat terbang jauh, kawan-kawan. Karena kalau saham gudang garam ini kalian tahu, dia itu pernah sentuh harga tertinggi di 91.000 atau 92.000 kalau saya tidak salah di tahun 2019. Nah, kita lihat sini, ini tahun 2019 92.000 di Maret 2019. Lalu setelah itu mereka turun terus sampai hari ini di 21.900. Jadi poinnya adalah saya memakai pengamatan di saham WIM dengan melihat potensi yang menaikkan harga saham mereka dan saya cocokkan itu di saham gudang garam. Kenapa? Karena saya tahu ini adalah perusahaan wonderful company, produknya sangat laku di pasaran, produk rokok surya. Juga saham ini membagikan dividen, kawan-kawan. Membagikan dividen secara rutin dan dividen yieldnya itu cukup besar di kisaran 8-10%. Nah, kalau kita asumsikan tadi laba bersih tahun 2023 adalah 5,4 triliun, maka itu tidak akan jauh berbeda. Kalau kita menerima dividen atas laba itu akan tidak jauh berbeda dengan dividen tahun 2022 ini. Karena dividen tahun 2022 ini dibagikan atas tahun buku 2021. Nah, laba bersih gudang garam tahun 2021 itu mencapai 5,6 triliun. Nah, dengan laba bersih 5,6 triliun, YGRM mampu membagikan dividen sebesar 2.250. Jadi kita anggap saja lah mereka bagi dividen 2.100 atau 2.100 lah kita anggap. 2.100 atau 2.000. Nah, kalau dengan kita yieldkan dengan harga sahamnya hari ini, maka kita bisa dapat persentase dividen yield sekitar misalnya kita dapat dividen 2.000 lah, kita anggap paling kecil aja lah. 2.000 kali 100% sama dengan dibagi dengan harga sahamnya hari ini 21.900. Nah, maka kita bisa dapat persentase dividen sekitar 9,1%. Nah, ini sudah cukup tinggi, kawan-kawan. Dividen yield sebesar 9,1%. Nah, tapi saya lebih fokus ke itu backupnya aja, backup untuk
dasar teoritis, bos. Backup dasar teoritisnya aja. Untuk dasar kita mampu mengargumentasikan bahwasanya saham Gudang Garam ini harga sahamnya akan naik gitu. Mereka bagi dividen, wonderful company, saham beredarnya dikit, produknya kuat, mereknya kuat, dan potensi laba bersihnya akan pulih dan kembali tinggi lagi. Nah, itulah dasar-dasar teoritis untuk menjawab pertanyaan dan menguatkan dasar argumentasi kita yang mengatakan bahwasanya harga saham Gudang Garam hari ini kemurahan dan harga sahamnya berpotensi akan terbang gitu. Karena kalau kita beli di hari ini mungkin kita masih dapat di per 7 kali dan PBV 0,7 kali. Nah, kalau kalian lihat sejarahnya, PBV dari Gudang Garam ini biasanya selalu di atas 1 gitu kawan-kawan. Dia nggak pernah di bawah 1, itu sangat jarang. Jadi kalau di bawah 1 itu sangat peluang. Nah, kita bisa mundur 10 tahun ke belakang sejak 2000 ke 2013. Nah, PBV tahun 2013 dari Gudang Garam adalah 2,76. Kemudian 2014 3,53, 2015 2,79, 2016 3,1, 2017 3,8, 2018 3,5, 2019 2, 2020 1,35. Nah, PBV Gudang Garam mulai di bawah 1 sejak tahun 2021. Ini 0,99, kemudian 2022 0,6. Nah, sekarang PBV-nya udah 0,7, artinya dia mau bangkit lagi. Gitu. Ada peluang dia untuk bangkit lagi. Kalau PBV-nya tembus di 1 kali, maka harga wajar dari Gudang Garam kan 31.185. Nah, kalau PBV-nya tembus 1 kali harga sahamnya ke 31.185, kita tetap akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar juga gitu. Nah, oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya analisa dan sampaikan untuk melihat potensi turnaround dari saham Gudang Garam ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kalau kalian ada punya pendapat lain, silakan komentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.